Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Macan tutul dikenal sebagai salah satu pemangsa utama dari ular piton. Beberapa kali, macan tutul berhasil memburu ular besar itu, lalu memakannya dengan lahap. Tapi benarkah ular piton selemah itu hingga jadi mangsa yang sering diburu macan tutul? Bukankah ular piton merupakan salah satu pemangsa yang berbahaya? Dalam video ini, admin akan membagikan perbandingan antara macan tutul versus ular piton. Dan di akhir video, kita akan mengetahui hasil akhirnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Macan tutul adalah anggota kucing besar. Mereka memiliki tubuh dengan panjang antara 90 hingga 196 cm, tingginya antara 60 hingga 70 cm, panjang ekornya antara 66 hingga 102 cm, dan beratnya antara 37 hingga 90 kg. Itu adalah ukuran rata-rata dari bejantan, sementara betina punya ukuran yang lebih kecil. Sedangkan ular piton merupakan salah satu jenis ular dengan ukuran yang paling besar. Bahkan, ular sanca kembang atau reticulated python menjadi jenis ular dengan ukuran terpanjang di dunia. Panjang tubuhnya mencapai 6,5 meter, bahkan lebih, dengan berat mencapai 75 kg. Ukurannya bervariasi, ada pula yang berukuran kecil. Secara umum, ukuran macan tutul masih lebih besar daripada ular piton. Dengan tubuh panjang dan besar, wajah dingin, tatapan yang tajam, taring bergerigi di mulutnya, lidah bercabang, dan warna yang mencolok, ular piton merupakan hewan yang menarik perhatian. Ada banyak sekali ular piton yang masing-masing jenisnya memiliki motif unik di tubuhnya. Ada yang polos, ada yang motifnya mirip seperti goresan batik, ada yang berwarna hijau, kuning, pelangi, dan lain sebagainya. Sementara macan tutul dikenali dengan wajahnya yang gahar, tatapannya dingin, sifatnya agresif, pergerakannya lincah, bulunya bermotif mawar dan mencolok. Ada pula varian Black Panther yang berwarna hitam, meski motif mawarnya masih terlihat. By the way, macan tutul sangat mirip seperti jaguar. Kalau masih ada yang belum bisa membedakannya, wajar aja sih. Tapi, kalau nggak bisa bedain macan tutul sama cheetah, kayaknya rada aneh. Kalau kalian mah, pastinya bisa bedain lah. Admin aja udah bolak-balik membahasnya. Dari penampilannya, macan tutul lebih menarik perhatian. Selain karena perawakannya yang lebih lengkap, mereka juga punya pergerakan yang lebih elegan. Sayangnya ular piton tidak punya pisau beracun seperti ular lainnya. Mereka punya karakter yang mirip seperti anaconda. Meski tidak punya bisa, tapi bukan masalah serius. Toh mereka juga masih punya deretan gigi tajam yang mirip seperti jarum. Gigi tajamnya itu dipakai untuk melukai mangsa dan menahannya di mulut setelah melakukan patukan yang cepat. Belum lagi kemampuan mereka ketika meremas lawannya. Ular piton punya belitan yang kuat, bahkan belitannya itu bisa meremukkan tubuh mangsanya, menyebabkan korbannya kehilangan nafas dan mati perlahan dengan kondisi yang menyiksa. Serangannya berbahaya dan susah dilepaskan. Sementara macan tutul, sebagai bagian dari keluarga kucing, mereka adalah pemangsa yang dibekali taring tajam dan cakar melengkung di kakinya. Macan tutul melukai mangsa dengan gigitan, sembari mencakar mangsanya ketika berburu. Kakinya lumayan kuat, di mana mereka bisa menahan mangsa yang sudah ditangkap, menyebabkan mangsa akan kesulitan ketika coba melepaskan diri. Senjata alami macan tutul tentunya lebih lengkap dan lebih fleksibel. Mereka bisa memakai senjatanya untuk berburu, bertarung, dan bahkan membantunya ketika memanjat pohon. Kayaknya udah jelas ya. Dengan 4 kaki yang ada, macan tutul punya kecepatan yang lebih tinggi daripada ular piton. Perbandingannya antara 1 banding 60, di mana pergerakan ular piton terbilang lambat, hanya di kisaran 1 km per jam. Sementara macan tutul adalah pelari yang cepat, di mana kecepatannya ada di kisaran 60 km per jam, bahkan lebih. Ular piton bergerak dengan perutnya, di mana mereka bisa menggerakkan otot dan kulit bawahnya yang elastis. Mereka bisa memanjat pohon dengan cara merayapinya, tapi mereka juga punya teknik berbeda ketika memanjat, dengan memadukan pergerakan kepala dan belitan tubuhnya. Ada beberapa ular piton yang betah di atas pohon.
Mereka juga kadang berburu mangsa yang ada di atas pohon. Kemampuannya dalam memanjat pohon terbilang hebat. Tapi tetap saja, kemampuan ular piton dalam memanjat pohon masih kalah dari macan tutul. Kucing besar yang satu ini merupakan salah satu yang terhebat. Macan tutul bisa memanjat pohon dengan baik. Pergerakannya lincah, mereka punya keseimbangan yang luar biasa. Belum lagi, mereka jadi salah satu kucing yang paling betah di atas pohon. Macan tutul sering berburu di atas pohon, dan mereka juga terbiasa terjun dari atas pohon ketika menangkap mangsa yang ada di bawahnya. Jangan lupakan pula kemampuan mereka ketika membawa mangsa ke atas pohon, di mana macan tutul bisa saja membawa mangsa dengan beban yang lebih berat dari tubuhnya sendiri. Ular piton memang tidak terlalu betah ketika berada di dalam air, tapi mereka punya kemampuan berenang yang hebat. Ular piton bukan hanya bisa berenang, mereka juga bisa menyelam dan menahan nafas dalam waktu yang lama. Kemampuan piton di dalam air tentunya lebih baik daripada macan tutul yang sepertinya begitu menghindari perairan. Meski bisa berenang, tapi mereka jarang sekali memasuki perairan. Jelas banget ya, mereka jarang mandi. Ular piton dikenal sebagai pemangsa berbahaya yang bisa memburu berbagai jenis mangsa. Biasanya mereka memburu mangsa yang berukuran sedang hingga besar. Ada banyak sekali hewan yang berhasil dimangsa. Beberapa yang greget adalah buaya, burung, monggos, landak, babi hutan, rusa, hyena, bahkan hingga kerbau dan sapi. Tubuhnya elastis dan bisa menampung mangsa yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya sendiri. Sementara macan tutul biasanya memburu mangsa yang greget dan sebenarnya berbahaya. Mereka sering memburu warthog, antelope, rusa, ular, burung, landak, honey badger, dan lain sebagainya. Tapi macan tutul biasanya tidak bisa memburu mangsa yang terlalu besar, seperti kerbau atau bahkan gajah. Dalam perbandingan jenis mangsanya, Hatman memilih piton sebagai pemenangnya. Dengan alat gerak yang terbatas, mereka bisa memburu berbagai jenis mangsa, bahkan mangsa yang ukurannya lebih besar juga bisa dikalahkan. Hal itu tentunya menambah nilai lebih. Macan tutul memburu mangsanya dengan berbagai teknik. Secara umum, teknik berburunya seperti kucing pada umumnya. Mereka biasanya mengintai mangsa sembari berkamuflase, mendekati mangsa secara perlahan, dan menangkapnya dari jarak dekat. Macan tutul juga kadang memburu mangsa dari atas pohon. Mereka mengalahkan mangsa dengan gigitan di leher, tapi kalau susah dikalahkan, ya tinggal dimakan meski masih hidup. Sementara ular piton biasanya mendekati mangsanya dengan santuy. Mereka punya pergerakan lambat, sehingga menyebabkan mangsa tidak menyadari kehadirannya. Ular piton menyerang mangsa dengan memanjangkan kepalanya, melakukan gigitan, dan membelit mangsanya. Ular piton mematikan mangsa dengan remasan yang kuat. Mereka akan menelan mangsanya utuh, tapi harus menunggu mangsa hingga tidak bernafas. Ular piton punya teknik berburu yang mematikan. Belitannya susah dilepaskan. Tapi dari teknik berburunya, macan tutul punya kemampuan yang lebih efektif. Dengan alat gerak yang lebih banyak, senjata alami yang berbahaya, sifat yang buas, macan tutul adalah pemangsa yang mematikan. Dan jangan lupa kalau mereka super nekat. Macan tutul menghadapi banyak pesaing. Di Afrika, mereka menghadapi singa, hyena, anjing liar Afrika, buaya, cheetah, babun, dan bahkan jakal juga kadang mengusiknya. Sementara di Asia, macan tutul harus menghadapi buaya, harimau, anjing liar, beruang, dan lain sebagainya. Beberapa pesaing bisa jadi mangsanya, tapi ada pula yang bisa memangsanya. Pertarungan macan tutul biasanya disebabkan karena perebutan mangsa, wilayah kekuasaan, atau bahkan mereka diburu oleh pesaing yang lebih kuat. Sementara ular piton menghadapi beberapa pemangsa, bukan hanya pesaing, karena biasanya ular piton diburu oleh hewan lainnya. Beberapa hewan yang merepotkannya adalah monggos, honey badger, buaya, dan tentunya macan tutul. Sementara hewan lain biasanya lebih cari aman daripada harus terjebak dalam belitan piton yang berbahaya. Pesaing ular piton lebih sedikit daripada macan tutul. Mereka juga jarang cari masalah kalau tidak diusik. Macan tutul begitu menarik perhatian manusia. Kehidupannya di alam liar jadi salah satu idola bagi para fotografer dan orang-orang yang ingin mendokumentasikannya.
Sayangnya macan tutul kurang bersahabat dan sering melakukan serangan kepada manusia. Mereka juga susah dijinakkan. Bahkan yang ada di kebun binatang dan penangkaran biasanya juga tetap agresif dan buas. Sementara ular piton jadi salah satu hewan peliharaan yang banyak dipelihara oleh manusia. Mereka punya motif yang menarik, tidak terlalu agresif, dan harganya juga mahal. Jadi jangan heran jika ular piton punya hubungan yang lebih dekat dengan manusia daripada macan tutul. Seperti yang admin bahas di awal video, macan tutul berperan sebagai pemangsa, sementara ular piton adalah mangsanya. Jika mereka bertemu, biasanya macan tutul akan coba menyerang dan memburu ular piton, dengan resiko akan diserang balik. Macan tutul tetap saja nekat untuk memburu ular piton. Sebenarnya ular piton bisa saja mengalahkan macan tutul, tapi biasanya macan tutul bisa mengalahkan ular piton dan lalu memangsanya. Asalkan tidak terkunci belitan ular piton, macan tutul punya peluang besar untuk mengalahkan lawannya itu dengan cakaran dan gigitan yang dilakukan secara bertubi-tubi. Dari beberapa perbandingan yang ada, macan tutul unggul dari ukurannya, penampilannya, senjata alaminya, kecepatannya, kemampuan memanjatnya, teknik berburunya, dan menang duel. Sementara ular piton unggul dari kemampuan berenangnya, jenis mangsanya, pesaingnya, dan hubungan dengan manusia. Jelas ya, macan tutul lebih unggul daripada ular piton. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.